saya Muhammad Arkasya juga sabar. Nama saya Marino Fit Evans. Saya Sinta Berliana. Saya Kalista Arya. Saya Benazir Almas. Saya Jenny Saraswa. Saya Filan Zafira. Dan kami dari kelompok 33 PJBL bagian riset ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengabdian Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Salwa Anasta dengan NIM 2510611235. Saya Bunga Raturania Sebastian dengan nomor induk mahasiswa 2510611237. Nama saya Nova Naila Hania dengan NIM 25106111240. Halo semua, perkenalkan nama saya Samuel Emanuel, NIM saya itu 25106111241. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiara Safira Eka Putri, NIM saya 2510611239. Halo, perkenalkan nama saya Fitra Saiza Ramadan dengan NIM 25106111238. Saya Kalista Dahajonitra dengan NIM 25106111236. Lebih berbahaya dibandingkan kelompok aktif dari seperti itu. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 33 PJBL angkatan 2025. Di sini kami akan wawancara kakak siapa? Aku Alata Esra Sembiring. Nah, oke Kak. Jadi kita akan punya beberapa pertanyaan mengenai kawasan bebas rokok dan juga mengenai perokok di lingkungan kampus. Jadi pertanyaan yang pertama itu, menurut kakak gimana sih soal orang-orang yang merokok di selasar di per fakultas gitu Kak? Kalau misalnya menurut aku sendiri ya, kalau misalnya buat orang-orang yang merokok di lingkungan fakultas, terkhusus ke fakultas hukum, itu kurang baik untuk sekitar. Karena yang pertama itu banyak teman-teman kita yang gak ngerokok juga. Jadi kalau misalnya ada perokok di sekitar kita kan gak secara langsung kita jadi perokok pasif kan. Nah itu tuh gak bagus buat mereka, walaupun kita misalnya. Terus menurut aku juga nggak bagus juga buat lingkungan, begitu sih. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Ya Kak, menurut kakak seberapa efektif kawasan bebas rokok dan kawasan khusus merokok di lingkungan kampus? Menurut aku kalau misalnya buat kawasan bebas rokok, karena sekarang fakultas hukum semuanya udah ada poster juga tuh dikasih sama dekan-dekan kita. Menurut aku itu sangat-sangat efektif dan sangat-sangat bagus karena orang-orang jadi lebih aware untuk nggak ngerokok di sekitaran fakultas hukum, begitu. Nah Kak, untuk pertanyaan terakhir, menurut kakak boleh gak sih sebenarnya kita tuh sebagai sesama mahasiswa menegur teman-teman kita tuh yang mungkin belum aware atau masih tetap ngerokok di lingkungan yang sudah ada larangan untuk merokok? Kalau misalnya buat aku itu sangat-sangat normal dan justru kita harus memperbanyak orang-orang yang berani untuk speak up, yang berani untuk menegur teman-temannya, apalagi yang teman-teman dekatnya untuk stop ngerokok di lingkungan yang emang bukan untuk ngerokok gitu. Oke, jadi gitu teman-teman, bagus banget ya jawaban dari kakak-kakaknya. Jadi kesimpulannya kita harus merokok di tempat yang sebenarnya bisa, dan kalau bisa tidak merokok juga. Nah, untuk kawasan-kawasan yang sudah dilabeli larangan merokok, alangkah lebih baiknya kita untuk lebih bijak mengikuti aturan yang ada supaya tidak mengganggu teman-teman kita yang tidak merokok, supaya mereka juga tidak terkena dampaknya dari asap rokok tersebut. Dan untuk juga sebagai kesadaran kita sebagai mahasiswa untuk lebih bijaksana dalam menerapkan aturan atau hukum yang berlaku di tempat kita. Jadi itu teman-teman dari kakak dan juga kelompok 33 untuk mengenai kawasan bebas rokok, seberapa efektif dan lain-lainnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Oke, halo. Jadi aku dari kelompok 33 PJBL. Kalau boleh tahu nama dan jurusannya? Aku Dina dari Prodi Hukum. Owen dari Hukum. Najwa dari Hukum. Oke, aku bakal ngasih beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, menurut kalian gimana sih soal orang-orang yang ngerokok di lingkungan sekitar kampus? Kalau menurut saya pribadi, untuk orang-orang yang ngerokok di sekitar kampus itu sebenarnya kalau ngomongin secara general itu pastinya kan merokok itu dampaknya tuh nggak cuman untuk pelakunya sendiri, tapi perokok itu juga berdampak juga bagi orang-orang yang hirup udaranya. Jadi kalau misalkan ngerokok di kampus yang memang areanya itu area non smoking, itu lebih kayak ini aja sih, jadinya kayak orang lain tuh terkena dampak akibat perilaku dia sendiri gitu. Jadi sebaiknya kalau pun emang mau merokok, baiknya di tempat yang emang smoking
aja gitu. Kalau bebas merokok sih sangat no ya, tidak efektif sama sekali karena itu merugikan orang lain juga. Kalau misalnya bebas merokok ya fine aja sih sebenarnya kalau emang orang tersebut individunya emang udah merokok, tapi kalau dibilang untuk kawasan bebas merokok sangat tidak. Daripada kita kadang kan gini, anak muda tuh dibikin aturan malah jadi dilanggar ya. Terus jadi solusi aja sih, maksudnya daripada harus dibikin perintah yang kayak jangan terus, ya udah solusinya adalah dengan membuat tempat untuk kawasan bebas merokok. Jadi di lain waktu kalau misalnya once time ada anak kampus atau ada mahasiswa yang merokoknya sembarangan, kan kita bisa marahinnya tuh lebih jelas lagi. Kampus tuh udah menyediakan loh tempat bebas rokok, kenapa nggak di situ aja? Kalau itu kan jelas melanggar. Jadi aku berpokok efektif sih. Kenyataannya ketika kita bebas asap rokok, dilarang merokok di kawasan Fakultas Hukum, ternyata banyak sekali yang melanggar. Jadi menurutku agak solusi juga apabila disediakan tempat untuk merokok dan tidak. Menurut aku kadang ada nggak efektifnya juga sih. Kadang udah dibuat kawasan bebas rokok, tapi kadang-kadang di mana-mana tuh masih ada aja yang merokok. Kayak contohnya kayak di kantin atau di mana di masing-masing gedung gitu, kayak di kantin kita lagi makan